Halo Sobat Vlogger, kali ini saya akan membahas sedikit tentang Timnas U19, tim asuhan dari Coach Indra Sapri yang kita tahu di turnamen Piala AFF kemarin berhasil menjuarai turnamen Piala AFF setelah berhasil mengalahkan lawannya di partai final yaitu Timnas Thailand. Tapi ada pengakuan mengejutkan yang dikatakan oleh pelatih Timnas U19 yaitu Coach Indra Sapri, meskipun lawannya adalah Timnas Thailand di partai final, tapi Coach Indra Sapri menganggap bukan Thailand lah yang menjadi lawan terberatnya di turnamen Piala AFF U19 kali ini. Coach Indra Sapri menganggap bahwa Timnas Malaysia lah yang menjadi lawan terberatnya di turnamen Piala AFF ini. Meskipun kita tahu Timnas Indonesia juga berhasil mengalahkan Timnas Malaysia di semifinal, tapi tetap saja Indra Sapri menganggap bahwa Malaysia sebagai lawan terberatnya di turnamen kali ini. Tentunya ada sebabnya, yaitu karena Coach Indra Sapri menganggap bahwa melawan Timnas Malaysia dia pernah dipecat gara-gara kalah melawan Timnas Malaysia, dan ada beban moral tersendiri ketika Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Malaysia. Ya, kita pasti tahu sendirilah. Kita pasti tahu semua, baik itu supporter Timnas Malaysia, begitupun dengan supporter Timnas Indonesia. Kalau Timnas Indonesia bertemu dengan Timnas Malaysia, ya tensinya cukup tinggi, baik itu di media sosial, begitupun ketika kedua negara ini berlaga di atas lapangan. Tapi yang menarik di pertandingan kemarin ketika turnamen Piala AFF U19 Indonesia bertemu dengan Timnas Malaysia, ya saya tidak melihat adanya pertandingan yang keras di atas lapangan, teman-teman. Meskipun ada, tapi tidak menjurus kasar. Tidak seperti masa-masa lampau ketika Timnas Indonesia bertemu dengan Timnas Malaysia. Ya, bisa saja terjadi keributan kecil di atas lapangan yang bisa memancing amarah dari kedua supporter masing-masing negara ini, teman-teman. Dan tentunya biasanya akan melebar ke media sosial, baik itu pemain ataupun media sosial dari federasi kedua negara, teman-teman. Dan ya, seperti yang saya lihat kemarin, keduanya udah mulai memahami bahwa ini hanyalah pertandingan sepak bola. Meskipun tensi tinggi, kita harus menjaga sportivitas di atas lapangan. Cukup tensi tinggi ini berjalan selama 90 menit, kita memperlihatkan bahwa kita udah bermain secara secara terkontrol, tidak dipengaruhi dengan emosi-emosi yang meledak-ledak sehingga bisa menimbulkan permainan yang menjurus kasar di atas lapangan. Itu yang saya lihat kemarin ketika anak-anak U19 Timnas Indonesia versus anak-anak U19 dari Timnas Malaysia. Tentunya kita ingin melihat hal-hal begini di masa depan, bukan hanya menampilkan sepak bola yang kasar di atas lapangan. Kita ingin melihat permainan yang menjunjung tinggi sportivitas dan menampilkan permainan teknik, teman-teman. Karena Coach Indra Sapri menganggap bahwa melawan Timnas Malaysia ya ada beban moral tersendiri, yaitu ya Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia biasa dikatakan adalah pertandingan El Clasico-nya Asia Tenggara, dan memang tensinya cukup tinggi. Tapi ya seperti yang saya lihat kemarin di pertandingan ini ya cukup menarik, teman-teman. Tidak ada permainan yang kasar yang bisa menimbulkan hal-hal negatif di atas lapangan. Begitupun dengan perdebatan negatif di media sosial federasi masing-masing, teman-teman. Tapi tentunya persaingan itu harus ditingkatkan lagi antara Timnas Malaysia dengan Timnas Indonesia, supaya ada kualitas yang kita lihat di atas lapangan ketika kedua negara ini saling bertemu di suatu turnamen. Karena tidak adanya mau saling mengalah, tidak adanya yang mau dianggap dia yang terbawa sekarang, itu yang membuat sebenarnya pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia mungkin sedikit berbeda ketika bertemu dengan negara-negara ASEAN lainnya. Karena banyak yang menganggap juga kalau Timnas Indonesia ketemu dengan Timnas Malaysia, Timnas Indonesia wajib memenangkan pertandingan. Dia tidak peduli kalau kalah melawan Timnas Thailand, Timnas Vietnam, yang penting jangan kalah melawan Timnas Malaysia. Begitupun sebaliknya, banyak juga
pihak-pihak dari supporter timnas Malaysia menganggap hal seperti itu. Mau kalah sama Thailand, mau kalah sama Vietnam, tapi kalau ketemu timnas Indonesia, timnas Malaysia tidak boleh kalah melawan timnas Indonesia. Itu yang biasanya membuat tensi pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Malaysia tinggi di atas lapangan. Mudah-mudahan ini hanya sebatas apa ya, untuk menaikkan, biasanya menaikkan antusias supporter untuk menonton pertandingan ketika kedua negara ini bertemu. Itu yang dilakukan oleh laga-laga besar seperti Real Madrid versus Barcelona. Tensinya di sosial media cukup tinggi, tapi ketika kita melihat permainan di atas lapangan, kedua klub ini menampilkan permainan yang penuh taktikal, menghibur di atas lapangan. Meskipun ada friksi-friksi di atas lapangan, tapi tentunya tidak menjurus kasar. Ini yang kita harapkan juga terjadi di pesepak bolaan Asia Tenggara, baik itu kalau timnas Indonesia ketemu Malaysia maupun timnas Indonesia ketemu Vietnam, karena kita tahu Vietnam juga sepak bolanya ya biasa menampilkan permainan-permainan yang sedikit kasar dan bisa membuat pemain-pemain lain terkapar di atas lapangan karena permainan-permainan kotornya yang biasanya yang ia tampilkan, teman-teman. Itu yang kita harapkan. Kita ingin melihat permainan taktikal di atas lapangan, bukan pertandingan yang kasar yang bisa membuat pemain-pemain lain cedera. Jadi semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya ketika timnas Indonesia dan timnas Malaysia bertemu, bukan lagi karena adanya beban mental, tapi memang ini harus menjadi pertandingan yang menarik, pertandingan yang menghibur di atas lapangan, bukan karena adanya beban mental. Karena kalau adanya beban mental, tentunya para pemain-pemain ini tidak bisa bermain lepas karena takut salah, takut kalah. Itu akan membuat pertandingan tidak berjalan begitu baik. Karena kalau ada salah satu pemain yang mungkin terkapar di atas lapangan atau dilewati dengan dribble, mungkin pemain ini agak sedikit emosi atau bagaimana sehingga akan menampilkan permainan yang menjurus kasar, menjegal lawannya. Ya, itu yang tidak kita inginkan, teman-teman. Jadi seharusnya permainan tensi tinggi seperti ini memberitahukan kepada pemain-pemain supaya bermain lebih rileks, tampilkan yang terbaik, jangan terbebani dengan hasil akhir. Pokoknya tampilkan yang terbaik dulu di atas lapangan, hasil akhir nanti kita diskusikan bersama. Itu seharusnya yang dilakukan oleh kedua negara ini jika ingin memperlihatkan permainan terbaik di atas lapangan meskipun tensinya cukup tinggi. Jangan karena takut kalah, karena ada beban mental kita akan diejek-ejek di sosial media atau dikata-katain nanti kalau kalah. Janganlah. Itu adalah jualan sepak bola menurut saya. Kalau hal seperti itu, supaya penonton lebih ramai menyaksikan pertandingan seperti ini. Jangan sampai terbawa kepada kehidupan yang nyata, teman-teman. Cukup perdebatan ini di media sosial, yaitu hal yang wajar terjadi, tapi jangan sampai terjadi tindakan fisik atau bagaimana. Meskipun ini tensi tinggi, tapi ya kita ingin tetap menjalin hal-hal yang baik, saling meningkatkan di kawasan Asia Tenggara, bukan saling bermusuhan gara-gara sepak bola. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.